Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Perencanaan Wilayah Pedesaan. Saya Ahmad Rosi dengan NIM 0401217131 dari kelas PBB 1B. Saya Azhara Aulia Maherdi dengan NIM 0401217734 dari kelas PBB 1B. Saya Iga Zanuar Hadianti dengan NIM 04012173 dari kelas PPB 1B. Saya Maya Pasmudita dengan NIM 0401217749 dari kelas PPB 1B. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari kelas 1B dengan NPM 04.01.21.763. Di sini kami akan mereview Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. A. Nama peneliti Asyawati. B. Tahun terbit 2014 Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota volume 14 nomor 2. C. Judul Pengelolaan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya secara berkelanjutan di Kecamatan Poncokusumo. D. Sumber artikel http://jurnal.unisba.ac.id. E. Permasalahan yang diangkat. Pada tahun 2010, Gunung Bromo meletus dan mengakibatkan dampak yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar Bromo. Dampak tersebut meliputi segi ekonomi lokal dan potensi lingkungan di Kabupaten Malang, khususnya potensi lingkungan di Kecamatan Poncokusumo yang sangat tinggi dan juga memiliki permasalahan terhadap dampak letusan gunung berapi. Maka dari itu, perlu dilakukan studi tentang pengelolaan dan pemanfaatan ruang agar terwujud kondisi lingkungan yang berkelanjutan. F. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan konsep pengelolaan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan di kawasan Gunung Bromo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. G. Konsep atau teori. Indonesia terdiri dari 514 kabupaten kota, salah satunya adalah Kabupaten Malang yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang yang memiliki beragam potensi, mulai dari pertanian dan alam. Salah satu objek wisata yang sangat terkenal adalah Gunung Bromo. Seperti yang diketahui, pada tahun 2010, Gunung Bromo meletus dan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar Gunung Bromo, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Kemudian, di awal tahun 2011 muncul kekhawatiran tentang masalah potensi ekonomi dan lingkungan lokal dalam jangka panjang. Setelah kita ketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan konsep pengelolaan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan di kawasan Gunung Bromo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Metode observasi lapangan adalah ground check. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Poncokusumo diarahkan untuk pengembangan wilayah dengan meningkatkan strategi yang dilakukan, yaitu yang pertama kawasan pengembangan komoditi utama hortikultura, yang kedua pengembangan potensi unggulan meliputi industri, tanaman pangan, perkebunan, dan pariwisata. Yang ketiga yaitu pemanfaatan ruang kawasan dengan pengaturan tanam 8.443 hektar, kegiatan pariwisata sebesar 7.431 hektar, dan lahan terbangun 3.322,32 hektar. Yang keempat, kerjasama antar pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pariwisata dengan prioritas budidaya tanaman hortikultura dengan konsep agropolitan. Nah, konsep yang selanjutnya yaitu mengenai metode analisa. Metode yang digunakan di sini yaitu analisis ekonomi menggunakan metode ELKI dan SIF untuk mengetahui komoditas unggulan. Analisis daya dukung lahan menggunakan metode proses overlay untuk mendapatkan hasil pada tahapan daya dukung lahan. Kesesuaian lahan menggunakan metode analisis superimpose dan analisis kependudukan menggunakan metode regresi linier. Poin I, hasil atau temuan. Yang pertama, Kecamatan Poncokusumo memiliki berbagai macam kegiatan dalam pertanian yang sudah berkembang. Hal ini
agrowisata. Kemudian yang kedua, Kecamatan Poncokusumo berada pada kuadran 2, di mana total nilai EVAS adalah sebesar negatif 0,05229 dan nilai EVA sebesar 0,16. Kuadran 2 termasuk strategi stabilitas yang diarahkan untuk mempertahankan suatu keadaan dengan berupaya memanfaatkan peluang dan memperbaiki kelemahan. Selanjutnya yang ketiga, rencana pengembangan kawasan di Kecamatan Poncokusumo dibagi menjadi 3 wisata, yaitu zona wisata alam, zona wisata budaya, dan zona wisata belanja. Manfaat yang diperoleh dari agrowisata adalah melestarikan sumber daya alam, melestarikan teknologi lokal, dan meningkatkan pendapatan petani atau masyarakat sekitar lokasi wisata. Melestarikan sumber daya alam, selain itu, agrowisata merupakan salah satu bentuk upaya pengenalan lingkungan pertanian kepada masyarakat umum dan juga upaya untuk meningkatkan SDM pertanian sejak dini. Kegiatan agrowisata untuk memperluas wawasan pengetahuan, pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. 3 kawasan wisata, melestarikan sumber daya alam, melestarikan budaya, dan meningkatkan rasa cinta tanah air, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan UMKM yang disalurkan ke dalam zona wisata belanja, serta meningkatkan eksistensi suatu daerah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.